Pagi itu, kabut masih menggantung di atas hamparan sawah desa Sukamukti. Udara lembab bercampur aroma lumpur yang terbawa dari sungai kecil di tepi desa. Ayam-ayam berkokok, tanda hari mulai sibuk. Namun, di sebuah rumah panggung reot di ujung gang, suasana tak sehangat rumah tetangga. Rumah itu milik keluarga Gani, pria 30 tahun yang bagi sebagian warga hanyalah pemalas yang tak berguna. Atap rumahnya banyak berlubang, dinding papan miring, dan ket kusam mengelupas. Dari dalam terdengar suara batuk ibunya, Suminah, seorang janda yang hidup hanya dari hasil kebun kecil di belakang rumah. "Gani, kamu nggak keluar nyari kerja?" Suara ibunya terdengar lirih tapi mengandung nada kecewa. Dari bilik belakang, Gani muncul sambil membawa cangkul di bahu. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam terbakar matahari, namun wajahnya selalu terlihat santai. "Nanti, Bu. Aku mau ke kebun dulu. Lihat singkong udah bisa dipanen belum?" Suminah menghela napas. "Singkong itu nggak bakal bikin kita kaya. Lihat tetangga, pada kerja di kota, kirim uang tiap bulan. Kamu, umur 30, nggak punya pekerjaan tetap." Gani hanya tersenyum tipis. "Kita nggak kelaparan, kan?" jawabnya singkat sebelum melangkah keluar. Begitulah Gani. Tidak pernah membantah panjang-panjang, tidak pernah marah walau terus jadi bahan sindiran. Namun, di luar sana, dunia jauh lebih keras. Di warung kopi milik Bu Karni, beberapa lelaki desa sedang duduk mengelilingi meja sambil menyeruput kopi hitam. Obrolan mereka mengalir, seperti biasa, membicarakan orang yang tidak ada di sana. "Itu si Gani lewat lagi," bisik Rojak, petani yang selalu iri pada siapapun yang lebih santai hidupnya. Kerjaannya cuma mondar-mandir. Kalau bukan di kebun, yang ngelamun di sungai, timpal yang lain. Makanya nggak heran ibunya malu. "Punya anak kayak gitu. Haduh," sambung satu lagi, sambil tertawa. Tawa itu terdengar sampai ke telinga Gani yang kebetulan lewat membawa cangkul. Ia hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Langkahnya pelan, namun sorot matanya sesekali menatap tajam tanpa mereka sadari. Di sisi lain desa, anak-anak yang baru pulang sekolah ikut-ikutan. "Om Gani, kapan kerja di kota? Biar bisa beli motor," seru seorang bocah sambil cekikikan. Gani menatap mereka sebentar, lalu tersenyum. "Kalau Om kerja di kota, nanti kalian siapa yang jagain kebun?" Jawabannya membuat bocah-bocah itu tertawa lebih keras. Tidak sadar kalau ada sedikit getir di balik senyum itu. Siang hari, Gani duduk di bawah pohon nangka di belakang rumah. Ia membuka sebuah buku catatan lusuh. Di dalamnya penuh coretan angka dan daftar yang hanya ia mengerti. Kadang ia menulis sesuatu, kadang termenung menatap jalan setapak yang mengarah ke luar desa. Tidak ada yang tahu, setiap beberapa minggu sekali Gani pergi diam-diam ke kota. Ia selalu berangkat pagi-pagi buta, kembali larut malam tanpa membawa apapun yang mencolok. Kepada ibunya, ia hanya bilang, "Ada urusan." Kepada tetangga, ia bilang, "Menemui teman." Namun, perjalanan itu bukan untuk main-main. Di kota, ia bertemu seseorang yang mengenakan setelan rapi, membawa map tebal. Mereka duduk di sebuah kafe sepi, membicarakan angka, peta, dan tanda tangan di atas dokumen. Setelah pertemuan itu, Gani selalu membawa tas kecil berwarna hitam yang tak pernah ia buka di depan siapapun. Sore itu, saat matahari mulai condong, ibunya memanggil. "Gani, Bu Karni tadi nyindir lagi di warung. Katanya kalau kamu nggak kerja tetap, nanti nggak bakal ada gadis yang mau sama kamu." Gani meletakkan catatannya, lalu masuk ke rumah. "Bu, nggak usah dengar omongan orang. Mereka nggak tahu kita seperti apa." Suminah memandang anaknya lama-lama, lalu duduk di bangku kayu. "Ibu cuma takut. Kamu terlalu santai, Gani. Hidup itu keras."
Gani tersenyum, lalu menggenggam tangan ibunya. Tenang aja, Bu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Percaya sama aku. Namun, jauh di lubuk hati, Suminah sulit benar-benar percaya. Baginya, anaknya memang baik dan penurut, tapi masa depan tetap saja terasa suram jika tidak punya pekerjaan jelas. Malam itu, ketika semua warga terlelap, Gani duduk di beranda rumah sambil menatap langit berbintang. Ia memegang sebuah kunci kecil berwarna perak. Kunci itu tergantung di lehernya setiap hari, tersembunyi di balik kaos lusuh yang selalu ia pakai. Kunci itu membuka sesuatu yang akan mengubah nasib desa, tapi waktunya belum tepat untuk mengungkapkan. Di kejauhan, anjing-anjing desa menggonggong, entah karena mencium aroma hujan yang akan datang, atau karena merasakan sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Gani tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Biar mereka hina sekarang, nanti mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Hujan mulai turun sejak subuh. Awalnya hanya gerimis tipis yang membasahi daun-daun pisang di belakang rumah. Namun menjelang siang, langit semakin gelap, seolah seluruh awan di langit berkumpul di atas desa Sukamukti. Petir sesekali menggelegar, membuat anak-anak kecil menangis ketakutan. Di rumah panggung keluarga Gani, air mulai merembes lewat celah atap yang sudah tua. Suminah sibuk meletakkan ember-ember untuk menampung tetesan. Ya Allah, kalau hujan terus begini, bisa banjir lagi, keluhnya. Gani yang sedang duduk di beranda memperhatikan air yang mengalir deras di selokan kecil di depan rumah. Alirannya jauh lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri, menatap ke arah perbukitan di utara desa yang sudah mulai diselimuti kabut tebal. Pengalaman masa kecilnya membuatnya tahu, jika hujan deras di sana, air bah akan segera turun ke desa. Siang itu, hujan tak kunjung reda. Jalan tanah di gang mulai becek, sepatu dan sandal warga penuh lumpur. Beberapa orang masih bertahan di warung Bukarni, mengobrol sambil memandangi tirai air di luar. Waduh, ini hujan gak ada habisnya. Kalau jembatan di sungai kecil roboh lagi, kita repot, ujar Pak Rojak sambil menyesap kopi panas. Jembatan itu memang udah rapuh. Tahun lalu cuma ditambal seadanya. Kalau arus deras, bisa ambruk, timpal seorang bapak lain. Tapi ya, yang penting bukan rumah aku yang kena duluan, kata yang lain sambil tertawa, membuat beberapa orang menoleh sinis. Sore hari, suara derasnya hujan mulai bercampur dengan bunyi gemuruh aneh. Tanah di sekitar tepi sungai mulai longsor sedikit demi sedikit. Air sungai yang biasanya jernih berubah keruh kecoklatan, membawa potongan bambu dan ranting besar. Gani yang baru saja kembali dari kebun melihat kondisi itu. Ia langsung berlari pulang dan memanggil ibunya. Bu, siapkan barang-barang penting. Ini banjirnya bakal gede. Suminah terkejut. Secepat itu. Air di hulu udah naik. Arusnya kuat banget. Aku lihat batang pohon aja ke bawah. Tidak butuh waktu lama, suara teriakan terdengar dari arah jembatan. Warga berlarian sambil memanggil satu sama lain. Jembatan ambruk. Airnya nutup jalan. Gani berlari ke arah keramaian. Benar saja, jembatan kayu yang menjadi satu-satunya akses ke desa dari sisi barat sudah hanyut. Tali pengaman putus, dan papan-papan kayunya terbawa arus. Warga hanya bisa berdiri di tepi, basah kuyup, menatap tak berdaya. Kalau begini, kita terisolasi, gumam Pak RT yang ikut berdiri di situ. Bantuan dari kota nggak akan bisa masuk. Hujan terus mengguyur tanpa ampun. Beberapa rumah di tepi sungai mulai terendam. Anak-anak digendong orang tua mereka, sementara hewan ternak diikat di tempat yang lebih tinggi. Panik mulai menyebar. Malamnya, listrik padam total. Suara hujan dan gemuruh arus sungai menjadi latar yang mencekam. Lilin-lilin dinyalakan di rumah-rumah. Namun angin kencang membuat nyalanya goyah.
Suminah duduk gelisah, sesekali menatap Gani yang hanya diam sambil memegang tas hitam kecil di pangkuannya. "Kamu nggak cemas, Gan?" tanya ibunya. "Cemas, Bu. Tapi bukan cuma soal banjir ini. Kita harus siap kalau situasinya lebih parah dari yang kita kira." "Maksudmu?" "Kalau persediaan makanan habis dan jalan tertutup, kita nggak bisa tunggu bantuan. Harus ada yang ambil langkah cepat." Keesokan harinya, hujan masih turun meski intensitasnya berkurang. Tapi kerusakan sudah parah. Jalan utama ke desa dari sisi timur terendam dan longsor. Stok beras di beberapa rumah mulai menipis. Warga berkumpul di balai desa untuk membicarakan keadaan. "Kita harus hubungi pemerintah kabupaten," kata Pak RT. "Sudah saya telepon semalam, tapi sinyal terputus-putus," jawab seorang pemuda. "Kalau bantuan nggak datang dalam 3 hari, kita bisa kelaparan," celetuk seorang ibu sambil menggendong anaknya. Di tengah diskusi panas itu, Gani hanya berdiri di belakang, mendengarkan. Sesekali matanya memperhatikan wajah-wajah warga, beberapa terlihat benar-benar panik, beberapa lainnya sibuk menyalahkan orang lain. Sore harinya, Gani berjalan ke arah gudang tua di ujung desa. Kunci kecil yang selalu tergantung di lehernya ia gunakan untuk membuka gembok besar di pintu gudang itu. Tak ada yang memperhatikan, setidaknya belum. Saat pintu terbuka, aroma kayu lembab bercampur debu menyeruak. Di dalamnya tersimpan beberapa karung besar dan peti besi. Gani menatapnya sebentar, lalu menutup pintu kembali. "Belum sekarang," gumamnya. Malam kedua, hujan mulai reda. Tapi kabar buruk datang. Jalan satu-satunya ke desa dari arah selatan juga tertutup longsor. Desa benar-benar terisolasi. Warga yang biasanya suka bergosip kini sibuk bertahan hidup, menakar makanan yang tersisa. Gani duduk di beranda rumah, menatap langit yang mulai cerah di kejauhan. Ia tahu, besok adalah saatnya ia bergerak. Saat warga sudah di titik putus asa, bantuan yang ia bawa akan membuat semua orang menoleh padanya, dan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Gani. Malam itu, setelah pembagian bantuan selesai, Desa Sukamukti tidak langsung sunyi. Di setiap sudut rumah, lampu-lampu minyak masih menyala lebih lama dari biasanya. Orang-orang duduk bergerombol di teras, sambil menyeruput teh hangat atau sekadar mengunyah singkong rebus. Namun obrolan mereka punya satu topik yang sama. Gani. Gan, Gan, Gan. Dari tadi namanya aja yang disebut, gumam seorang bapak sambil mengipasi tungku. "Kayak pahlawan aja." "Ya pahlawan bener, Pak. Lah wong dia yang bawa semua bantuan," sahut istrinya. "Tapi dari mana dia dapat itu semua? Jangan-jangan, entahlah." Kalimat itu menggantung, menyisakan ruang untuk berbagai dugaan liar. Di warung Bukarni, desas-desus itu berkembang lebih cepat dari asap kopi yang mengepul. Malam ini, warungnya penuh oleh orang-orang yang mencari kabar terbaru. "Gue dengar-dengar, katanya Gani punya simpanan emas di hutan," bisik Rojak dengan suara dibuat serendah mungkin, tapi cukup keras untuk didengar semua orang di meja. "Emas apaan? Gue malah dengar dia punya usaha gelap di kota," timpal seseorang. "Apa jangan-jangan dia hasil rampokan?" Tawa kecil menyertai komentar itu. Tapi ada juga wajah-wajah yang mendadak serius. Bukarni menaruh gelas kopi di meja sambil menatap tajam. "Kalau benar dia dapat duit dari cara nggak benar, nanti kita yang kena masalah. Polisi bisa masuk ke desa." Bu, jangan sembarangan ngomong. Dia bantu kita loh," ucap seorang pemuda yang duduk di sudut. "Tapi aneh, kan? Tiba-tiba truk penuh bantuan masuk. Gani yang bawa. Nggak ada yang tahu dia dari mana. Kita ini harus waspada." Sementara itu, Gani sendiri ada di rumah. Ia duduk di meja kecil, mencatat daftar barang yang masih tersisa di gudang dan menghitung perkiraan kebutuhan desa untuk seminggu ke depan. Di luar,
Ia bisa mendengar samar-samar suara warga yang masih membicarakannya. Ia tersenyum tipis, sudah terbiasa jadi bahan omongan, tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan hanya ejekan, tapi juga rasa ingin tahu yang tajam. Keesokan paginya, Pak RT mendatangi rumahnya. "Gan, boleh kita bicara sebentar?" tanya Pak RT dengan nada hati-hati. "Tentu, Pak. Mau ngobrol di sini atau di balai desa?" "Di sini saja," jawab Pak RT sambil duduk di bangku bambu depan rumah. Pak RT terdiam sebentar, lalu berkata, "Warga banyak yang penasaran. Mereka ingin tahu, sebenarnya dari mana bantuan itu datang? Jangan salah paham, kami berterima kasih sekali. Tapi, yah, mereka takut ada masalah hukum." Gani menatap lurus, lalu menjawab tenang, "Pak RT, kalau saya bilang semua aman, percaya nggak?" Pak RT menghela napas. "Saya percaya, Gan. Tapi saya ini harus menenangkan warga juga. Kalau begitu, biar nanti saya jelasin ke semua orang pada waktunya. Sekarang, yang penting kita perbaiki jembatan dulu." Pak RT mengangguk, walau rasa penasaran di matanya jelas belum padam. Namun, tidak semua warga bisa menunggu. Siang itu, dua pemuda, Bima dan Rojak, memutuskan diam-diam mengikuti Gani saat ia berangkat ke gudang. Mereka berjalan agak jauh di belakang, bersembunyi di balik semak dan pohon. "Gue penasaran banget, Jak. Kalau dia benar-benar punya rahasia, kita yang pertama tahu," bisik Bima. "Makanya, jangan sampai dia nyadar." Dari kejauhan, mereka melihat Gani membuka pintu gudang besar dengan kunci yang selalu tergantung di lehernya. Ia masuk, lalu menutup pintu rapat. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa kotak besar yang dimasukkan ke dalam karung. Lalu ia berjalan ke arah yang berbeda, bukan menuju balai desa. "Loh, dia mau kemana tuh?" tanya Bima. "Mungkin ke pasar? Atau ke kota? Kita ikutin." Tapi langkah Gani terlalu cepat, dan akhirnya mereka kehilangan jejak di tikungan jalan kecil yang menuju ke kebun bambu. Saat mereka sampai di sana, Gani sudah menghilang. Hanya ada suara aliran air dari parit kecil. Kegagalan itu tidak menghentikan gosip, justru memperkuatnya. Malamnya, di warung, Rojak menceritakan apa yang ia lihat. Tentu saja, ceritanya sudah ditambah bumbu. "Gue lihat sendiri. Dia bawa karung gede. Jalannya sembunyi-sembunyi. Pasti ada yang disembunyiin." "Waduh, makin aneh aja nih si Gani," komentar seseorang. Namun, ada juga yang mulai membela. Seorang ibu parubaya yang pernah mendapat bantuan dari Gani berkata, "Kalian ini jangan suzon. Kalau nggak ada Gani, kita mungkin udah kelaparan. Coba bersyukur dulu." Pembicaraan itu berakhir tanpa kesimpulan, hanya meninggalkan rasa penasaran yang semakin membara di seluruh desa. Malam itu, Gani duduk di beranda rumahnya. Angin membawa suara-suara sayup warga yang masih bergosip. Ia tahu, cepat atau lambat ia harus mengungkapkan kebenaran. Tapi ia juga tahu, waktu yang salah bisa membuat segalanya berantakan. Sambil memandangi kunci perak di tangannya, ia bergumam pelan, "Belum sekarang, tapi sebentar lagi." Pagi itu, langit di desa Sukamukti tampak cerah, tapi suasananya justru terasa tegang. Isu tentang Gani sudah mencapai puncaknya. Setelah seminggu penuh gosip dan kecurigaan, beberapa warga memutuskan untuk meminta penjelasan langsung. Bukan lagi bisik-bisik di warung. Kali ini mereka ingin semuanya dibicarakan di depan umum. Pak RT mengetuk pintu rumah Gani pagi-pagi sekali. Di belakangnya, ada puluhan warga yang berdiri dengan wajah penuh rasa ingin tahu, sebagian bahkan terlihat curiga. "Gan, kami semua datang baik-baik. Nggak ada maksud buruk. Tapi kami ingin tahu, sebenarnya dari mana semua bantuan itu datang," ujar Pak RT dengan suara tegas namun hati-hati. Gani keluar,
mengenakan kaos lusuh dan celana panjang sederhana. Ia menatap kerumunan itu, lalu tersenyum kecil. "Baik, kalau memang kalian mau tahu, ikut saya." Bisik-bisik langsung terdengar di antara warga. Sebagian menduga Gani akan mengelak, tapi nyatanya ia malah mengajak mereka jalan kaki menuju gudang besar di tepi desa. Gudang itu biasanya terkunci rapat, dan hanya Gani yang memegang kuncinya. Ketika mereka tiba di depan gudang, Gani berhenti. Ia merogoh lehernya, mengambil kunci perak yang selama ini selalu ia sembunyikan di balik baju. Warga menahan napas saat ia memutar kunci itu di gembok besar. Suara klik terdengar, diikuti bunyi pintu gudang yang perlahan terbuka. Cahaya matahari masuk, menerangi isi gudang yang membuat semua orang terdiam. Di dalamnya, tersusun rapi puluhan karung beras, kardus berisi mie instan, dus besar air mineral, peti berisi pakaian, obat-obatan, dan bahkan beberapa peralatan bangunan baru. "Ya ampun," desah seorang ibu. "Banyak banget. Ini semua dari mana?" tanya seorang pemuda dengan mata terbelalak. Gani melangkah masuk, lalu membalikkan badan menghadap warga. "Ini semua berasal dari hasil investasi yang sudah saya jalankan sejak 10 tahun lalu." Beberapa orang langsung mengernyit. "Investasi? Maksudnya?" Gani menghela napas, lalu mulai bercerita. 10 tahun lalu, saya bekerja di kota. Tidak ada yang tahu karena saya memang sengaja merahasiakannya. Saya ikut proyek tambang batu bara legal di Kalimantan. Gajinya besar, dan sebagian saya simpan. Lalu saya mulai ikut saham, beli tanah di beberapa tempat, dan akhirnya semua itu menghasilkan keuntungan yang lumayan. Ia berhenti sebentar, melihat wajah-wajah yang masih penuh pertanyaan. "Saya tidak mau pamer, karena saya tahu di desa ini, orang kaya justru sering jadi bahan iri. Jadi saya memilih hidup sederhana. Tapi ketika bencana datang kemarin, saya merasa waktunya menggunakan uang itu untuk membantu desa. Semua bantuan ini saya beli sendiri, tanpa sumbangan dari luar." Suasana hening. Sebagian warga menatap lantai, malu karena selama ini menuduhnya yang bukan-bukan. Pak RT akhirnya bicara. "Jadi, semua ini murni dari kerja keras kamu? Nggak ada hubungannya sama uang haram?" Gani tersenyum. "Tidak ada sedikit pun yang kotor. Saya punya bukti transfer, kontrak kerja, semua dokumen lengkap. Kalau mau, saya bisa tunjukkan." Bu Karni yang biasanya paling vokal mendadak terdiam. Ia menatap isi gudang itu, lalu berkata pelan, "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" "Karena saya tidak ingin bantuan ini dilihat sebagai pencitraan atau untuk mencari pujian. Saya hanya ingin desa ini selamat," jawab Gani tenang. Beberapa anak kecil yang ikut berdiri di belakang orang tua mereka mulai bersorak kecil, mengira masalah sudah selesai. Tapi bagi orang dewasa, rasa bersalah mulai menghantam. Rojak, yang selama ini paling gencar menyebarkan gosip, melangkah maju. Wajahnya memerah. "Gan, maaf. Saya yang salah. Saya terlalu cepat menuduh." Gani menepuk bahunya. "Sudahlah, Jak. Saya tidak marah. Yang penting, sekarang kita bekerja sama membangun desa ini lagi." Perlahan, ketegangan mencair. Warga mulai masuk ke gudang, membantu mengeluarkan barang-barang untuk didistribusikan. Ada yang mengangkat beras, ada yang membawa obat-obatan ke posko, ada yang menata pakaian di meja panjang. Di tengah kesibukan itu, Gani berdiri di pintu gudang, memandangi semua orang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa diterima tanpa harus berpura-pura menjadi si miskin pemalas. Namun, di sudut pikirannya, Gani tahu satu hal, kekayaan itu belum sepenuhnya terpakai. Masih ada aset yang ia simpan di kota, tanah, tabungan, dan beberapa kontrak investasi.
Tapi ia memilih tidak membicarakannya sekarang. Sore itu, matahari terbenam di balik sawah. Langit berwarna oranye keemasan. Desa Sukamukti tampak berbeda. Bukan hanya karena bantuan yang melimpah, tapi juga karena rahasia yang selama ini membungkus Gani akhirnya terbuka. Dan untuk pertama kalinya, ketika Gani berjalan melewati warung Bukarni, tidak ada bisik-bisik lagi, yang ada hanya senyum dan sapaan hangat. Sejak rahasia Gani terbongkar, suasana desa Sukamukti berubah drastis. Dulu, setiap kali Gani lewat, bisik-bisik selalu mengikuti langkahnya. Sekarang, yang menyambutnya adalah senyum ramah, sapaan hangat, dan bahkan undangan untuk sekadar duduk minum teh. Pagi pertama setelah pengungkapan rahasia itu, balai desa penuh dengan warga. Bukan untuk rapat biasa, melainkan rapat besar membahas rencana pembangunan kembali desa. Pak RT memimpin pertemuan, tapi semua tahu pusat perhatian sebenarnya adalah Gani. Baik, kita mulai dari yang paling mendesak, kata Pak RT sambil menatap papan tulis besar yang dipenuhi coretan. Jembatan gantung di utara harus diperbaiki dulu. Itu satu-satunya akses ke sawah. Seorang petani angkat tangan. Setuju, Pak. Kalau jembatan nggak dibenerin, kita nggak bisa mulai musim tanam. Gani mengangguk. Saya sudah pesan material untuk jembatan. Besok truknya datang. Kita gotong royong supaya cepat selesai. Suara riuh rendah setuju terdengar di ruangan. Bagi warga, mendengar kata gotong royong dari mulut Gani terasa istimewa. Dulu, mereka mengira ia malas bekerja. Sekarang, Gani justru jadi yang paling bersemangat. Pembangunan dimulai. Keesokan harinya, suasana desa seperti sarang lebah. Di tepi sungai, puluhan warga sudah berkumpul. Para lelaki mengangkut balok kayu, menancapkan tiang penyangga, sementara para perempuan menyiapkan makanan untuk pekerja. Anak-anak berlarian membawa botol air minum. Gani sendiri tidak hanya mengatur, tapi ikut memikul kayu, memaku papan, dan memastikan semua berjalan lancar. Peluh mengucur di wajahnya, tapi senyum tidak pernah lepas. Ayo, lebih kencang. Kalau kita kerja cepat, sebelum hujan turun jembatan ini sudah bisa dipakai. Serunya. 3 hari kemudian, jembatan baru berdiri kokoh. Lebih lebar dari sebelumnya, dilengkapi pagar besi sederhana agar aman dilewati anak-anak. Saat uji coba, semua warga bersorak gembira. Program bantuan lain. Tidak berhenti di jembatan, Gani mengusulkan program lain. Perbaikan jalan desa menggunakan batu koral dan semen yang ia beli dari kota. Pendirian pos kesehatan permanen agar warga tidak perlu ke kota untuk berobat ringan. Program beasiswa untuk anak sekolah. Gani menawarkan dana untuk membeli buku dan seragam baru. Kalau kita mau desa ini maju, anak-anaknya harus pintar, kata Gani saat rapat di balai desa. Kita mulai dari hal kecil, seperti memastikan mereka tidak putus sekolah. Usul itu disambut tepuk tangan panjang. Bahkan Bukarni, yang dulu paling nyinyir, berdiri dan berkata, Gani, kamu memang orang baik. Saya minta maaf sudah salah paham selama ini. Gotong royong yang hidup kembali. Satu hal yang paling terasa adalah semangat gotong royong yang mulai kembali. Dulu, warga sering enggan membantu proyek bersama karena merasa tidak ada manfaat langsung. Tapi melihat Gani yang rela mengeluarkan tenaga dan harta untuk kepentingan bersama membuat semua orang ikut tergerak. Setiap akhir pekan, desa ramai dengan kerja bakti. Ada yang mengecat pos ronda, ada yang membersihkan saluran air, ada yang menanam pohon di tepi jalan. Gani selalu ada di tengah-tengah mereka, tanpa membeda-bedakan pekerjaan. Suatu sore, setelah kerja bakti membersihkan lapangan desa, beberapa pemuda duduk bersama Gani. Gan, dulu kami salah menilai kamu, kata Bima sambil menatap tanah. Gani tersenyum. Itu masa lalu.
Yang penting sekarang kita saling percaya. Ya, tapi kami ingin belajar cara kamu mengatur keuangan. Biar nanti kalau dapat rezeki, kami bisa pakai untuk hal yang berguna juga. Mata Gani berbinar. Bagus. Nanti kita bikin pelatihan sederhana soal usaha dan investasi. Perubahan iklim sosial. Perubahan terbesar sebenarnya bukan hanya di fisik desa, tapi di hati warganya. Gosip yang dulu mudah menyebar kini berubah menjadi cerita-cerita positif. Anak-anak mulai bangga menyebut nama Gani. Para orang tua menjadikannya contoh untuk bercerita tentang kerja keras dan kesabaran. Gani sendiri merasakan beban di pundaknya semakin besar. Tapi ia tidak mengeluh. Ia tahu, ketika semua orang percaya padanya, itu adalah amanah. Dan ia berniat menjaganya. Suatu malam, ia duduk sendirian di beranda rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia memandang ke arah jembatan baru yang kini diterangi lampu seadanya. Hatinya hangat. Ternyata, rasa dihargai itu lebih berharga daripada semua uang di dunia. Gumamnya pelan. Namun di balik senyum itu, Gani sadar bahwa desa ini masih punya tantangan. Musim hujan sebentar lagi tiba, dan banjir mungkin kembali datang. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Seluruh desa siap bergerak bersama. Malam itu, bintang bertaburan di langit. Desa Sukamukti bukan lagi desa yang putus asa setelah bencana. Ia telah bangkit, lebih kuat, lebih kompak, dan lebih percaya diri. Dan semua itu berawal dari seorang yang dulu dianggap si miskin pemalas. Musim hujan akhirnya tiba. Di masa lalu, ini adalah kabar buruk bagi desa Sukamukti. Tanah longsor, banjir, dan jalan yang becek selalu menjadi cerita tahunan. Tapi tahun ini, semuanya terasa berbeda. Jembatan baru kokoh berdiri, saluran air sudah dibersihkan, dan pos kesehatan siap sedia. Warga merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Gani duduk di beranda rumahnya, menatap hujan deras yang turun tanpa henti. Air mengalir deras di parit-parit yang kini rapi, tak lagi meluap ke jalan seperti dulu. Sambil menyeruput kopi panas, ia tersenyum puas. Namun pikirannya tak berhenti pada keadaan hari ini saja. Ia mulai membayangkan masa depan desa yang lebih maju. Baginya, bantuan darurat dan perbaikan fisik hanyalah awal. Yang lebih penting adalah membangun pondasi ekonomi dan pengetahuan warga agar desa bisa berdiri mandiri. Rencana jangka panjang. Beberapa hari kemudian, Gani memanggil rapat di balai desa. Warga yang sudah terbiasa bekerja sama kini datang tanpa perlu diminta berulang kali. Pak RT duduk di depan. Sementara papan tulis besar dipenuhi dengan coretan rencana. Teman-teman, Gani memulai dengan suara mantap. Selama ini kita bergantung pada hasil pertanian dan bantuan luar. Itu baik. Tapi kita perlu lebih dari itu. Kita harus punya sumber penghasilan tambahan yang stabil. Ia lalu memaparkan 3 rencana besar. Mendirikan koperasi desa untuk mengatur hasil panen dan kebutuhan pokok, sehingga harga lebih stabil. Membuka wisata desa dengan memanfaatkan sawah terasering, sungai, dan kebun kopi sebagai daya tarik. Mengadakan pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan, pengolahan makanan, dan teknologi sederhana untuk generasi muda. Awalnya, beberapa orang ragu. Wisata desa? Apa ada yang mau datang ke sini? Tanya Pak Surya, seorang petani tua. Gani tersenyum. Kalau kita kemas dengan baik, ada. Orang kota sekarang justru mencari ketenangan. Mereka mau membayar untuk pengalaman yang kita anggap biasa. Pelatihan pertama. Untuk membuktikan ucapannya, Gani mendatangkan temannya dari kota, seorang pengusaha kecil yang sukses mengembangkan kerajinan bambu. Mereka mengadakan pelatihan di balai desa, mengajarkan cara membuat anyaman, tempat lampu, hingga pernak-pernik hiasan rumah.
Anak-anak muda yang dulu sering menghabiskan waktu nongkrong di warung kini terlihat antusias mencoba. Bahkan para ibu yang biasanya sibuk di dapur ikut duduk di tikar, memegang potongan bambu, dan tertawa saat hasil anyamannya miring. "Kalau nanti sudah rapi, kita bisa jual lewat koperasi," kata Gani sambil membantu seorang pemuda yang kesulitan memotong bambu. Wisata desa yang muncul perlahan. Tidak berhenti di situ, Gani memanfaatkan lahan kosong di dekat sungai untuk membuat area perkemahan sederhana. Ia memasang beberapa tenda, membuat jalur jalan dari batu, dan menambahkan papan kayu dengan tulisan, "Selamat datang di Sukamukti Riverside Camp." Awalnya, hanya teman-teman Gani dari kota yang datang. Tapi mereka mulai mengunggah foto di media sosial, dan tak lama kemudian, desa mulai menerima tamu-tamu baru. Setiap tamu membayar biaya kecil, dan uang itu masuk ke kas desa. Warga yang awalnya skeptis mulai melihat hasilnya. "Ternyata benar juga kata Gani," ujar Pak Surya sambil menghitung uang hasil sewa tenda. Kepercayaan yang kokoh. Dengan semakin banyak kegiatan yang menghasilkan pemasukan, desa menjadi lebih percaya diri. Tidak ada lagi rasa rendah diri ketika bertemu orang dari luar. Bahkan beberapa warga yang dulu paling keras menentang Gani kini menjadi pendukung setia rencananya. Suatu malam, setelah rapat koperasi, Bu Karni mendekati Gani. "Gan, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, desa ini mungkin masih seperti dulu. Saya minta maaf sekali lagi." "Ya." Gani menatapnya dan tersenyum. "Bu, kita semua belajar. Saya pun belajar dari pengalaman ini." Generasi baru yang terinspirasi. Yang paling membahagiakan bagi Gani adalah melihat anak-anak desa tumbuh dengan mimpi yang lebih besar. Mereka kini tidak hanya bercita-cita menjadi petani seperti orang tua mereka, tapi juga pengusaha, guru, bahkan arsitek. Suatu hari, seorang anak laki-laki kecil bernama Randy menghampirinya. "Bang Gani, nanti kalau aku besar, aku mau jadi orang kaya-kaya abang, tapi aku nggak mau bilang-bilang dulu. Biar nanti semua orang kaget." Gani tertawa terbahak-bahak, lalu mengacak rambut Randy. "Bagus. Tapi yang penting, kaya hati dulu, baru kaya harta." Harapan yang tak pernah padam. Musim hujan berlanjut, tapi desa tetap berdiri kokoh. Sawah hijau menghampar, sungai mengalir jernih, dan di balai desa selalu ada kegiatan, entah rapat koperasi, pelatihan, atau sekadar warga yang berkumpul untuk berbincang. Suatu sore, Gani berdiri di bukit kecil di tepi desa. Dari sana, ia melihat semua yang telah berubah. Rumah-rumah berdiri lebih rapi, anak-anak berlarian dengan wajah ceria, dan warga bekerja sama tanpa menunggu perintah. Di hatinya, Gani tahu perjalanan ini belum selesai. Tantangan akan selalu ada, tapi ia tidak lagi merasa sendirian. Desa ini sekarang punya pondasi kuat, bukan hanya dari uang, tapi dari rasa persatuan yang telah dibangun. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Matahari terbenam perlahan, langit berubah jingga keemasan. Desa Sukamukti melangkah ke masa depan dengan langkah pasti, meninggalkan bayang-bayang masa lalu, dan membawa harapan yang tak pernah padam. Dan di tengah semua itu, Gani berjalan pulang dengan senyum, siap untuk babak baru yang akan datang, apapun bentuknya. Pagi itu, langit mulai cerah, tetapi desa masih terasa muram. Genangan air memenuhi sebagian jalan, lumpur menempel di mana-mana, dan aroma anyir dari sungai yang meluap menusuk hidung. Warga bangun dengan wajah lesu, memikirkan bagaimana mereka akan bertahan jika bantuan dari kota tak kunjung datang. Di balai desa, Pak RT memanggil pertemuan mendadak. Beberapa warga datang membawa bekal tipis, nasi sisa semalam, singkong rebus, atau hanya teh hangat. Semua duduk melingkar, sebagian memeluk lutut, sebagian lagi mengeluh tak henti-hentinya. "Kita sudah coba hubungi pihak kabupaten, tapi jalan dari semua arah tertutup,"
jelas Pak RT dengan nada lelah. Kalau hujan turun lagi, situasinya bisa makin buruk. Lalu kita harus apa? Tanya seorang ibu dengan nada panik. Anak saya butuh susu. Stok di rumah habis. Persediaan beras tinggal sedikit di rumah saya, tambah seorang bapak. Kalau nggak ada pasokan, kita bisa kelaparan. Suasana menjadi tegang. Beberapa orang mulai saling menyalahkan. Ada yang menuding perangkat desa lambat bergerak, ada yang menyindir keluarga yang dianggap menyimpan persediaan berlebih. Gani berdiri di luar balai desa, bersandar pada tiang sambil memperhatikan kerumunan itu. Ia tidak ikut bicara, tidak ikut berdebat. Wajahnya tenang, tetapi matanya memperhatikan setiap ekspresi panik warga. Siang itu, tanpa banyak bicara, Gani meninggalkan kerumunan dan berjalan ke arah ujung desa. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ia menembus jalan becek, melewati sisa-sisa pohon tumbang, lalu berhenti di gudang tua yang kemarin ia datangi. Ia mengeluarkan kunci kecil dari lehernya, membuka gembok besar, dan mendorong pintu kayu yang berat. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa karung beras, kotak berisi makanan instan, jerigen air mineral, dan beberapa kardus peralatan. Semua itu sudah lama ia simpan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk momen seperti ini. Sore harinya, warga desa dikejutkan oleh suara mesin truk yang masuk dari arah selatan. Semua berlari keluar rumah, penasaran. Jalan itu seharusnya terputus oleh longsor, tapi entah bagaimana, sebuah truk besar dengan bak penuh muatan berhasil masuk. Di atas bak truk itu, berdiri Gani. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum kecil. "Ayo, bantu turunin," serunya. Orang-orang terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang mereka lihat. Di bak truk itu, tersusun rapi karung beras, dus mie instan, jerigen air, selimut, bahkan beberapa alat berat kecil seperti gergaji mesin dan cangkul baru. "Dari mana semua ini, Gan?" tanya Pak RT yang langsung maju menghampiri. "Buat kita semua, Pak," jawab Gani singkat. "Jangan tanya dulu. Yang penting turunkan dulu barangnya. Kita nggak punya waktu." Warga yang tadinya hanya menonton kini berhamburan membantu. Suara teriakan koordinasi bercampur dengan derit papan kayu yang menjadi jalur dari bak truk ke tanah. Anak-anak berdiri di pinggir. Mata mereka berbinar melihat tumpukan makanan. Beberapa orang yang biasanya paling sering meremehkan Gani kini sibuk memanggul karung di pundak mereka, bahkan tanpa berani menatapnya terlalu lama. Ada rasa malu yang mulai merayap di hati mereka. "Gan, ini banyak banget. Pasti mahal," bisik seorang pemuda yang membantu menurunkan jerigen. Gani hanya menepuk bahunya. "Pokoknya kita semua harus bertahan. Besok kita mulai perbaiki jembatan sementara." Malamnya, di balai desa, semua bantuan dibagi rata. Gani memimpin langsung pembagian itu, memastikan setiap rumah mendapat bagian yang sama. Ia juga mengatur agar warga yang masih kuat fisiknya ikut dalam tim perbaikan. "Besok pagi kita mulai dari jembatan. Kalau jembatan darurat selesai, kita bisa angkut pasokan lebih banyak dari luar," jelasnya sambil menunjuk peta kecil yang ia bawa. Warga mendengarkan dengan serius. Tidak ada lagi tawa mengejek seperti dulu. Kini, semua mata memandang Gani dengan campuran rasa kagum dan penasaran. Di sudut balai desa, Bu Karni, yang biasanya paling cerewet membicarakan Gani, berbisik pada tetangganya. Ternyata dia ini bukan orang sembarangan, ya. Tetangganya mengangguk pelan. "Dari mana dia punya uang buat semua ini?" Bisik-bisik itu mulai menyebar, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Sebelum pulang malam itu, Gani berdiri di depan warga. "Aku nggak peduli siapa yang dulu meremehkan aku, siapa yang ngomongin aku di belakang. Sekarang kita satu desa harus saling jaga. Kalau kita kompak, kita bisa keluar dari situasi ini." Semua orang terdiam.
Bahkan Pak Rojak yang biasanya paling sinis, hanya menunduk dan mengangguk pelan. Di luar balai desa, bulan separuh menggantung di langit, menerangi lumpur dan sisa genangan air. Angin malam membawa aroma tanah basah. Gani berjalan pulang pelan-pelan, meninggalkan warga yang masih membicarakannya. Ia tahu, ini baru permulaan. Masih banyak yang akan ia lakukan. Tapi satu hal sudah jelas. Malam itu, semua orang melihat Gani bukan lagi si pemalas tak berguna. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang mungkin adalah harapan terbesar desa.